Halo, ketemu lagi dengan saya di Gula Metodologi Penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang metode penelitian kuantitatif terkait sama populasi dan sampel. Bagaimana menentukan populasi dan sampel dalam suatu penelitian kuantitatif, itu kita bisa lihat dari populasi. Jadi dalam menentukan populasi itu kita bisa dibantu dengan 4 faktor ini. Yang pertama adalah isi, yang kedua satuan, yang ketiga cakupan atau skop, dan yang keempat adalah waktu. Kita lihat contohnya nih. Suatu penelitian tentang nilai metodologi penelitian di Universitas Tidak tahun 2020. Maka bagaimana cara menentukan populasinya? Kita bisa tetapkan dengan 4 faktor tadi ya. Yang pertama isinya. Jadi nilai mata kuliah, kemudian satuannya adalah mahasiswa, sehingga kita bisa bilang kecakupan atau skopnya adalah nilai metodologi penelitian mahasiswa Untidar. Waktunya tahun 2020. Nah, ini lebih spesifik. Jadi kita tidak kemana-mana gitu kan. Kita bisa membatasi suatu populasi itu berdasarkan 4 faktor ini. Kemudian tipe populasi, kita bisa bilang ada populasi target dan populasi survei. Kalau bicara populasi target, itu adalah populasi yang telah ditentukan sesuai dengan permasalahan penelitian. Dan hasil penelitian dari populasi tersebut nanti biasanya akan bisa disimpulkan gitu kan. Kalau populasi survei merupakan populasi yang terliput dalam penelitian yang dilakukan. Bedanya apa kalau dalam gambar ini kita bisa jelaskan populasi target adalah lebih besar dari populasi survei. Nah, karena populasi survei itu adalah sebenarnya bagian dari populasi target. Idealnya populasi target dan populasi survei sama sih, tetapi karena berbagai sebab maka populasi target dan survei menjadi tidak sama. Nah, kita bicara homogenitas populasi. Kalau bicara homogenitas populasi ini, aspek tempat atau geografis merupakan wilayah atau tempat subjek penelitian bertempat tinggal. Contohnya provinsi, kabupaten, sekolah. Ini merupakan salah satu aspek yang harus ditinjau dari suatu populasi. Apakah aspek tempat atau geografisnya sama atau homogen atau tidak gitu kan. Kemudian aspek yang lain, aspek subjek atau jenis kelamin, umur, rasial, pendidikan, kepribadian, secara kehidupan dan intelijensi. Ini merupakan aspek homogenitas yang kedua. Kemudian aspek sosial. Aspek ini mencakup kelas sosial, keluarga dan lingkungan sosialnya. Kemudian aspek, ada 3 aspek aja ya. Ada 3 aspek ini yang menentukan apakah populasi tersebut homogen atau tidak. Gitu kan. Kemudian dari sampel penelitian kita bisa mengambil sebagian dari populasi yang ada gitu kan. Sehingga kita bilang bahwa sampel adalah sebagian dari populasi. Syarat pengambilan sampel adalah mewakili atau representatif terhadap populasinya. Kemudian penggunaan sampel dalam penelitian eksperimen merupakan fungsi efisiensi gitu kan. Jadi kalau kita melakukan tadi kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya tentang penelitian eksperimen, maka memang tidak mungkin untuk kalau bicara eksperimen harus mengambil semua populasi yang ada. Jadi kita pakai sampel. Kemudian dengan meneliti sedikit subjek, hasilnya dapat digunakan untuk menggambarkan seluruh populasi. Itu ada di penelitian kuantitatif ya. Gitu kan. Kemudian hubungan antar sampel, kita bisa lihat bahwa populasinya contoh yang tadi kita lanjutkan, yaitu seluruh mahasiswa di kampus. Kemudian kita bisa menentukan frame sampelnya dari daftar mahasiswa yang registrasi semester akhir gitu kan. Semester terakhir. Kemudian sampelnya kita bisa ambil nih 20 mahasiswa dari yang registrasi dan unit eksperimennya itu adalah mahasiswa. Ada beberapa permasalahan dalam sampel, biasanya kita akan bingung berapa yang harus kita ambil dalam suatu sampel tersebut gitu kan. Yang pertama kita tentukan dulu jumlah sampel yang akan diambil dan bagaimana teknik pengambilan sampelnya. Nanti kita akan bahas satu persatu ini semua. Nah, biasanya dalam menentukan sampel itu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah seberapa besar keragaman populasinya. Tadi kita sudah melihat nih homogenitasnya. Nah, lawan dari homogenitas kan keberagaman nih, keragamannya. Kalau homogenitasnya semakin kecil, maka keragamannya pasti semakin besar gitu kan. Kemudian yang kedua, berapa besar tingkat keyakinan yang kita perlukan. Biasanya kalau kita melakukan eksperimen dalam bidang teknik, maksimal yang diizinkan itu biasanya 5% ya errornya. Jadi tingkat kepercayaan itu minimal 95%. Walaupun tidak mungkin 100, jadi maksimal juga cuma 99%. Kemudian berapa toleransi tingkat kesalahan dan diterima. Jadi 2 dan 3 ini berhubungan. Kalau
apa namanya, kesalahannya 5% berarti tingkat keyakinannya 95%. Kalau tingkat kesalahannya 1% berarti tingkat keyakinannya 95%, 99%. Kemudian yang keempat, apa tujuan penelitian yang akan dilakukan? Yang kelima adalah keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Berikutnya kita lihat nih, prosedur penentuan sampel. Jadi mulai dari identifikasi populasi target, kemudian memilih kerangka sampel, kemudian menentukan metode pemilihan sampel, habis itu merancangkan prosedur penentuan atau pemilihan unit sampel, dan menentukan ukuran sampel. Setelah itu kita menentukan unit sampelnya dan kita baru ke lapangan gitu kan, atau melakukan penelitian. Contohnya dari satu kasus, misalnya populasinya adalah mahasiswa tadi ya, program studi teknik sipil Untidar. Kerangka sampelnya pasti ada daftar namanya dong, sama NIM-nya atau NPM-nya gitu kan. Habis itu kita lakukan atau kita pilih teknik samplingnya mau pakai apa. Yang sering dipakai itu pakai random sampling gitu kan, atau acak. Setelah itu prosedurnya gimana? Setelah populasi ditetapkan, kerangka sampel dibuat, teknik sampling sampling simple random samplingnya kita pilih, maka kita akan melakukan pengundian untuk memilih dari sekian mahasiswa misalnya. Kita tetapkan 20 orang. Dari mana kita tetapkan 20 orang itu? Nanti kita akan tentukan berapa jumlah sampel yang bisa kita ambil dari sekian populasi misalnya nanti. Nggak selalu melulu harus pakai itu sih, tetapi ada sedikit gambaran tentang itu. Atau sebenarnya 20 orang ini ditetapkan berdasarkan keputusan rapat atau misalnya berdasarkan situasi yang ada itu kita membutuhkan 20 orang misalnya. Itu juga bisa sebenarnya, tetapi semua yang penting ada dasarnya gitu kan. Kemudian berdasarkan dia diperolehlah nomor-nomor yang keluar. Nah, itu yang akan kita ambil sebagai sampelnya. Nah, aspek sampel ini kaitannya dalam upaya memperoleh keadaan sampel yang representatif, maka aspek-aspeknya yang harus dilihat oleh peneliti antara lain yang pertama adalah jumlah sampel. Jadi number of sampel ini harus bisa kita jelaskan alasannya kenapa ngambil segitu gitu kan. Terus kemudian besar anggota sampelnya juga sampel size-nya harus kita kasih alasan kenapa jumlahnya begitu. Kemudian teknik pengambilan sampelnya kenapa ngambil random sampling itu juga harus beralasan gitu. Sehingga tiga aspek sampel ini harus bisa kita jawab ketika kita menentukan suatu apa namanya ukuran sampel tertentu gitu kan. Nah, yang pertama dari aspek tadi kita bahas nih jumlah sampel, yaitu banyaknya kelompok sampel yang dibutuhkan dalam suatu eksperimen. Jumlah sampel ini ditentukan oleh desain eksperimennya gitu kan. Kita perlu melakukan komparasi antara kelompok eksperimen dan kontrol. Tadi sudah bicara tentang di video sebelumnya kita sudah belajar atau bicara tentang kelompok eksperimen dan kontrol gitu kan. Atau variabel eksperimen, observasi dan variabel kontrol. Maka jumlah sampel yang dibutuhkan itu kalau bicara komparasi pasti kita membandingkan dua hal minimal ya gitu kan. Sehingga kita paling nggak kita perlu menjelaskan dua kelompok sampel. Kemudian besar anggota sampel, ini aspek yang kedua. Peneliti menentukan berapa besar anggota sampel yang akan diambil dari populasi ini sebenarnya tidak ditentukan oleh kekuatan pengaruh dari studi sebelumnya. Tidak ditentukan oleh peneliti, tetapi ditentukan oleh kekuatan pengaruh perlakuan dari studi sebelumnya, gitu kan. Itu yang paling tepat. Contohnya gimana? Misalnya nih, semakin besar power of effect diperlukan sampel yang relatif sedikit. Semakin lemah diperlukan sampel yang relatif banyak. Besar sampel agar representatif ini kita perlu mempertimbangkan. Yang pertama adalah tadi homogenitas tadi. Terus yang kedua adalah presisi yang dikehendaki atau tingkat keyakinan tadi. Kemudian rencana analisisnya akan seperti apa? Kita pertimbangkan juga terhadap tenaga, biaya, dan waktu, serta besar populasi yang ada. Kita juga sudah belajar bagaimana menentukan populasi berdasarkan 4 faktor yang kita bahas di awal tadi. Semakin besar sampel, semakin tinggi tingkat presisi yang didapatkan. Kok berbeda sama ini tadi ya? Semakin besar power of effect diperlukan sampel yang relatif sedikit. Semakin lemah diperlukan sampel yang relatif banyak. Ini beda ya. Kalau ini tadi adalah tingkat presisi, kalau ini adalah power of effect, gitu kan. Jadi kalau apa namanya sampelnya sedikit, biasanya tingkat
kesalahannya juga akan semakin besar gitu kan. Jadi efeknya itu kita bisa lihat dari nanti tingkat presisi yang didapatkan gitu kan. Oke. Terus kemudian ini contoh ya, salah satu metode yang bisa kalian pakai ketika menentukan jumlah sampel gitu kan ya. Kita bisa hitung dengan rumusnya Isaac-Nicoll ini gitu kan. Jadi nanti ini tingkat kesalahan atau tingkat error atau taraf kesalahannya bisa dipilih antara 1%, 5%, atau 10%. Biasanya kita tidak rekomendasikan 10% ya, paling tidak 5% lah maksimal gitu. Nah, kita bisa hitung nih dengan tingkat signifikansi alfa 1% atau tingkat errornya 1% untuk jumlah data 100 kita harus mengambil 87. Atau misalnya untuk tingkat signifikansi 5% untuk data jumlahnya 1000 kita harus mengambil 258 data. Itu ya. Ini contoh. Ini tabelnya udah dari sana. Udah given kayak gitu. Atau bisa juga pakai nomogram Harry King. Jadi ini ukuran populasi. Populasi kita berapa? Misalnya populasi kita 100. Kita mau tingkat kesalahannya 1% misalnya. 100 dengan tingkat 1% kita tarik garis dari sini ke sini. Dilurusin aja. Kira-kira nanti dapatnya berapa? Sekitar 90-an ya. Ini tarik dari 100 ke 1%, terus nanti kita akan ketahuan nih jumlah sampel yang harus kita ambil berapa. Atau tadi 1000 dengan tingkat kesalahan 5%, kita akan ketemu sampelnya sekitar berapa nih gitu kan. Ini persentase ya bentuknya ya. Jadi kalau tadi ini 100 itu persentasenya sekitar 97%. 97% kali 100, 97 otomatis ya. Tapi kalau 1000 dengan tingkat kesalahan 5% ini sekitar hampir 12% kali 1000 ya, mungkin 120. Ini lebih sedikit memang dapatnya. Atau ini 200 ya. Ini antara 200-an ya, atau 20%-an ya, 22% ya. Sehingga sekitar 220. Pokoknya ini harus ditarik pakai penggaris ya. Dari sini ke sini, terus garisnya diteruskan ke sini. Nanti baru ini dapat berapa persentasenya kita kalikan dengan populasinya. Oke, terus kemudian kita bicara tentang teknik pengambilan sampel atau teknik sampling. Teknik sampling ini banyak sekali, jadi merupakan proses pemilihan jenis sampel dengan memperhitungkan besarnya sampel yang akan dijadikan sebagai subjek atau objek penelitian. Pemilihannya harus bersifat representatif, artinya sampel ini dipilih untuk mewakili populasi, baik dari karakteristik maupun jumlahnya. Nih ada sebanyak ini nih. Teknik sampling itu ada probability sampling dan non-probability sampling ya. Kalau bicara probability sampling itu merupakan teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampel memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Sedangkan teknik non-probability sampling ini teknik pengambilan sampel yang besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel itu tidak diketahui. Biasanya ini untuk penelitian-penelitian di bidang kesehatan mungkin ya, karena mungkin ada aturan-aturan tertentu yang tidak bisa random gitu kan. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Probability sampling ini ada 5 jenis ya, atau 5 tipe ya. Yang pertama adalah simple random sampling yang paling sering dipakai khususnya di bidang engineering. Kemudian ada proportionate stratified random sampling, ada disproportionate stratified random sampling, cluster sampling, systematic sampling. Sedangkan untuk non-probability sampling, itu ada 5 juga. Ada sampling purposive, ada sampling kuota, ada sampling aksidental, ada sampling jenuh, dan yang terakhir adalah snowball sampling. Kita lihat atau kita akan bahas satu persatu nih. Yang pertama, bedanya apa sih probability dan non-probability? Setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama. Kalau yang non-probability tidak memiliki peluang yang sama. Kemudian yang probability hasil penelitian itu dijadikan ukuran untuk mengestimasi populasi. Bisa digeneralisasi. Kalau yang ini tidak bisa digeneralisasi. Nah, kita bahas yang probability sampling dulu ya. Jadi tadi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Terus kemudian menentukan probabilitas atau besarnya kemungkinan setiap unsur dijadikan sampel. Ini bisa dilakukan idealnya peneliti sudah memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, diketahuinya besarnya populasi induk gitu kan. Jadi harus tahu populasinya besarnya berapa. Karena tadi untuk menghitung tadi ya jumlah sampel yang harus diambil berapa.
Kemudian besarnya sampel yang diinginkan telah ditentukan dan setiap unsur atau kelompok unsur memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Kemudian teknik sampling secara acak, setiap individu dan populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Syaratnya anggota populasi dianggap homogen. Cara pengambilan sampelnya bisa dilakukan melalui undian. Kemudian memiliki bias terkecil dan generalisasinya tinggi karena tidak ada perlakuan khusus gitu kan. Banyak digunakan dalam penelitian sains. Ini prosedurnya nanti bisa dibaca sendiri ya, mulai dari susun sampling frame-nya, tetapkan jumlah sampel, tentukan alat pemilihan sampel, dan pilih sampel sesuai dengan jumlah yang terpenuhi. Nah, ini contoh simple random sampling. Kita bisa melihat bahwa yang titik-titik biru itu adalah populasinya. Sedangkan titik merah bulat itu adalah sampel yang terpilih gitu kan. Kita tidak melihat di sini ada pola khusus atau penomoran khusus ya. Jadi dia acak, tidak membentuk suatu pola ataupun aturan tertentu karena random. Kalau dengan undian itu dikasih nomor. Seperti kita lihat pengundian untuk hadiah-hadiah itu kan tidak ada perlakuan khusus juga. Jadi semua diperlakukan sama, kemudian kita undi gitu kan. Bisa ada dua cara sih. Yang pertama adalah pengambilan, kemudian yang terpilih tidak dikembalikan lagi. Atau pengambilan yang terpilih itu dikembalikan lagi. Jadi yang terpilih bisa terpilih kembali kayak gitu. Itu ya, ada dua jenis itu. Kemudian bisa juga dengan tabel bilangan random selain undian. Jadi kita kasih tabel bilangan gitu kan, kita tentukan sampel frame-nya, nanti akan jadi ketemu jumlah sampel secara randomnya. Ini prosedurnya kalian bisa baca sendiri. Yang kedua, ini stratified random sampling digunakan untuk mengurangi pengaruh faktor heterogen yang melakukan pembagian elemen-elemen populasi ke dalam strata. Kemudian nanti dari masing-masing strata dipilih sampelnya secara random. Jadi stratanya jumlahnya berapapun diambil secara random. Banyak digunakan untuk mempelajari karakteristik yang berbeda. Misalnya di sekolah ada kelas 1, 2, 3 gitu kan. Maka responden dapat dibedakan menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan lain-lain. Keadaan populasi yang heterogen tidak akan terwakili bila menggunakan teknik random, karena hasilnya mungkin satu kelompok terlalu banyak yang terpilih menjadi sampel. Sehingga kita biasanya pilih stratified random sampling kalau kasusnya contohnya seperti ini. Kita butuh populasi 900 orang. Sedangkan masing-masing golongan itu kita punya populasi 900 orang, sedangkan masing-masing golongan itu 300 orang gitu kan. Nah, untuk mengambil 10%-nya dari 30%-nya ya, 30%-nya untuk masing-masing golongan itu harus kita ambil karena proporsinya sama gitu kan. Jadi kita ambil secara random setelah menentukan jumlahnya 90 untuk masing-masing strata itu kita ambil secara acak. Oke. Jadi stratanya tetap kita gunakan, tetapi setelah stratanya kita tentukan, kita ambil secara acak dari masing-masing strata tersebut. Oke. Nah, ini juga bisa nih kasusnya. Ada kalanya populasi yang ada memiliki strata atau tingkatan dan setiap tingkatan memiliki karakteristik tersendiri. Kalau tadi jumlahnya sama, kalau ini nggak sama ya gitu kan. Kan biasanya memang kalau untuk sekolah dasar jumlahnya lebih banyak daripada yang sarjana gitu kan. Nah, ini kita tentukan berdasarkan persentase ini nih. Nah, kita tentukan berdasarkan persentase ini. Dari mana persentase ini diperoleh? Dari 150 dibagi 400, ketemu 37,5. Nah, setelah ketemu ini kita kalikan dengan jumlah anggota populasi, ketemulah di sini nanti 50 apa namanya ini orang dari masing-masing strata yang ada. Ini yang ketiga, proporsional stratified random sampling. Teknik sampling dari anggota populasi secara acak berstrata secara proporsional. Nah, contoh ini anggota populasi heterogen dan heterogenitas tersebut mempunyai arti yang signifikan pada pencapaian tujuan penelitian. Sehingga kalau misalnya seorang peneliti ingin mengetahui sikap manajer terhadap satu kebijakan perusahaan, dia bisa menduga bahwa manajer tingkat atas cenderung positif sikapnya terhadap kebijakan perusahaan tadi. Agar dapat menguji hipotesis atau dugaan tersebut, maka sampelnya harus paling tidak para manajer tingkat atas, menengah, dan bawah. Padahal jumlah
apa namanya, ini prosedurnya nanti bisa dibaca ya, tetapi saya mau lihat contohnya nih. Ini contohnya nggak ada ya, proportionate random sampling. Jadi nanti diambil secara proporsional, manajer tingkat atas, menengah, dan bawah gitu kan. Kalau disproportionate itu berstrata tapi kurang proporsional gitu kan. Contoh misalnya jumlah guru di Kecamatan Ciampea memiliki 1 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 178 orang lulusan S1, dan 156 orang lulusan diploma. Sehingga memang semakin tinggi stratanya, jumlahnya semakin sedikit gitu kan. Maka kita ambil secara proporsional nih. Kalau tadi kita pakai sampel proporsional kan kita kalikan ya, ini kali ini gitu kan. Kalau ini kan nanti jadinya kalau kita pakai sampel proporsional yang di sini 0 karena 0,75 kali 3 itu jumlahnya adalah 0. Ya enggak? 0,75 kali 3 itu berapa kira-kira? Karena terlalu sedikit, paling enggak 1 ya, paling gitu ketemunya ya. Kalau ketemunya 1 atau 2, karena cuma 3, jadi kita ambil semua untuk yang sarjana. Ya, jadi semua ini kita ambil untuk disproportionate certificate random sampling. Jadi pokoknya jumlahnya 50, kurang lebihnya ini yang jumlahnya sedikit kita ambil hampir semua gitu. Ini kita ambil semua, ini kita ambil 14 atau boleh juga sebenarnya mau diambil 15. Terus tapi kalau kita ambil 15 kan jadi ngambil populasinya, sehingga kita turunkan 1, 14, ini 15 dan sisanya adalah yang untuk pendidikan SD. Kalau cluster sampling yang terakhir, itu elemen-elemen dalam populasi dibagi dalam klaster atau kelompok. Jika ada beberapa kelompok dengan heterogenitas dalam kelompoknya dan homogenitas antar kelompoknya, maka biasanya teknik klaster ini sangat pas untuk digunakan gitu kan. Sampling ini mudah dan murah, tapi tidak efisien dalam hal ketepatan serta tidak umum dipakai gitu kan. Digunakan jika objek yang akan diteliti sangat luas, biasanya kita klaster-klasterkan. Kemudian populasinya biasanya dalam bentuk gugus atau kelompok tertentu gitu kan. Kemudian anggota gugus atau kelompok mungkin tidak homogen. Misalnya akan diambil seluruh guru SD di Kota Bogor. Pengambilan sampelnya dengan cara membagi wilayah Bogor ke dalam wilayah-wilayah tertentu, dibagi lebih kecil gitu kan. Sehingga jumlah sampel tiap kecamatan diambil secara proporsional. Contohnya nih, ada populasi seperti ini, ada wilayah-wilayahnya A, B, C, D, E, F gitu kan. Tidak bisa kita ambil semuanya, tetapi dengan jumlah yang proporsional terhadap luas wilayah yang ada. Oh, ini yang terakhir ya. Tadi yang keempat. Ini yang terakhir, systematic sampling. Jadi setiap elemen populasi dipilih dengan satu jarak interval tiap ke n elemen dan dimulai secara random dan selanjutnya dipilih sampelnya pada setiap jarak interval tertentu. Jarak interval misalnya ditentukan angka pembagi 5,6 atau 10 atau dapat menggunakan dasar urutan abjad. Syarat yang diperlukan dalam penelitian ini adalah daftar semua anggota populasinya. Sampel ini biasanya digunakan atau dilakukan dengan cepat dan menghemat biaya, tapi bisa menimbulkan bias atau kesalahan data. Teknik sampling berdasarkan urutan dari anggota populasi ini telah diberi nomor urut biasanya, sehingga anggota sampel dapat diambil dari populasi homogen pada jenis interval waktu, ruang dengan urutan yang seragam. Contoh misalnya nih, jika ada 100 guru, semuanya diberi nomor urut 1 sampai 100, maka pengambilan sampel dapat dilakukan berdasarkan urutan nomor genap saja atau ganjil saja. Ini dengan sistem ganjil genap gitu ya. Nah, sistematis random sampling merupakan cara pengambilan sampel di mana sampel pertama ditentukan secara acak. Sedangkan sampel berikutnya itu diambil berdasarkan satu interval tertentu. Ini contohnya ya. Even diambil secara acak, tetapi ini membentuk suatu pola gitu kan. Mungkin jumlahnya nggak sama dalam setiap kotak ini, tetapi ini ada polanya. Itu adalah systematic sampling. Nah, itu tadi tentang probability sampling. Berikutnya kita akan bahas tentang non-probability sampling.
Non-probability sampling ini tadi sudah kita bahas bahwa setiap elemennya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel gitu kan. Tidak mengukur sejauh mana karakteristik sampel mendekati parameter populasi induknya. Sehingga dalam kenyataannya peneliti pada umumnya tidak dapat mengidentifikasi populasi induknya sama sekali gitu kan. Oleh karena itu, sampel diambil tidak dapat digeneralisasi pada populasi tempat sampel tersebut diambil. Biasanya diambil karena tidak tahu jumlah populasinya ya, makanya kita ambil non probability sampling. Karena itu kesalahan sampling tidak perlu dibahas, karena memang perencanaan sampling non probabilitas tidak dirancang untuk menyajikan fungsi inferensial. Kelemahannya, tidak ada kontrol terhadap investigator bias dalam pemilihan sampel. Kemudian variabilitasnya tidak bisa dihitung menggunakan probability sampling teori. Tidak bisa menghitung sampling error atau sampling precision-nya. Yang pertama adalah sampling purposive gitu kan. Jadi pengambilan sampel ini dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Biasanya untuk mencapai tujuan tertentu memang gitu kan. Digunakan untuk studi kasus biasanya, di mana aspek dari kasus tunggal yang representatif diamati dan dianalisis. Peneliti ingin mengetahui model pembelajaran aktif misalnya, maka sampel yang dipilih yaitu responden yang ahli dalam bidang pembelajaran aktif, misalnya guru, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, urusan kurikulum, dan lain-lain. Pemilihan sampel didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam memilih sampel berdasarkan kelompok, wilayah, atau sekelompok individu melalui pertimbangan tertentu yang diyakini mewakili semua unit analisis yang ada. Contoh nih, peneliti untuk meneliti sikap mahasiswa terhadap peraturan pemerintah mengenai Undang-Undang Hak Cipta, maka dipilih beberapa perguruan tinggi dan universitas yang dianggap dapat mewakili berdasarkan penyelidikan atau kenyataan sebelumnya. Itu tadi sampling purposive. Yang kedua adalah sampling kuota. Merupakan metode penetapan sampel dengan menentukan kuota terlebih dahulu pada masing-masing kelompok. Sebelum kuota masing-masing kelompok terpenuhi, maka penelitian belum dianggap selesai. Teknik sampling dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan tercapai. Pengambilan sampel misalnya nih contoh, pengambilan sampel dari 1000 guru PNS. Jika kuota sampel yang dibutuhkan adalah 100, maka pengambilan sampel dapat dilakukan dengan memilih sampel secara bebas dengan karakteristik yang telah ditentukan oleh si peneliti. Yang ketiga, sampel aksidental. Teknik sampel berdasarkan faktor spontanitas karena aksidental ya. Jadi nanti kalau contohnya misalnya kita melakukan observasi gitu kan, atau mau wawancara terhadap para pengunjung perpustakaan misalnya, atau suatu tempat proyek misalnya. Jadi yang kita wawancarai atau yang sebagai respondennya adalah orang yang tidak sengaja bertemu aja, yang kita misalnya berdiri di satu titik dan kita akan mewawancarai orang yang lewat daerah tersebut misalnya untuk observasinya. Kemudian peneliti ingin mengetahui minat siswa, contoh ini, peneliti ingin mengetahui minat siswa untuk mengunjungi perpustakaan. Jadi untuk pengambilan sampelnya, peneliti memberikan angka kepada para pengunjung perpustakaan yang jadi sampel. Berikutnya adalah sampel jenuh. Teknik sampling jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini biasanya dilakukan karena jumlah anggota populasinya kurang dari 30 atau sedikit. Contoh, jika terdapat 28 orang yang terseleksi sebagai peserta pertukaran belajar ke Swiss, maka jumlah respondennya kan kurang dari 30 nih, maka semuanya dijadikan sampel. Nih, yang terakhir adalah snowball sampling. Teknik sampling yang semula berjumlah sedikit. Kemudian anggota sampel atau responden menunjuk temannya untuk menjadi sampel, sehingga jumlahnya akan semakin banyak. Ini kayak MLM ya. Jadi sistemnya nyari teman untuk jadi responden. Nah, sekarang kita sudah bahas tentang probability sampling dan non-probability sampling. Kemudian bagaimana teknik atau metode menentukan sampel yang ideal? Ciri-cirinya kita bisa lihat nih. Yang pertama adalah dapat memberikan gambaran yang akurat tentang populasi. Kemudian dapat menentukan tingkat presisi. Kemudian sederhana sehingga mudah untuk
dilaksanakan. Berikutnya dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang murah. Kemudian hasilnya presisi atau standard error, nilai rata-rata populasi dikurangi nilai rata-rata sampel. Nah, itu terkait dengan teknik sampling. Berikutnya akan kita bahas metode penelitian kualitatif. Jadi kalau yang tadi yang sudah kita bahas panjang lebar tadi ada kuantitatif, yang ini adalah metode penelitian kualitatif ini bagaimana menentukan sampel dan populasi dalam penelitian kualitatif. Populasi penelitian dalam penelitian kualitatif itu ditentukan berdasarkan 3 hal ini gitu kan. Dalam segitiga ini ada place, ada activity, ada actors, dan social situation. Jadi ditentukan berdasarkan tempat, aktivitas, dan pelakunya gitu kan. Sehingga kita bisa melihat situasi sosial yang ada di sana gitu kan. Dalam penelitian kualitatif tidak ada istilah populasi. Oke. Dinamakan social situation atau situasi sosial ini menggambarkan 3 elemen utama tadi ya, tempat, pelaku, dan aktivitas. Nah, biasanya jumlah yang kita jadikan sampel atau jadikan objek penelitian dalam penelitian kualitatif ini ditentukan oleh 3 elemen ini. Nah, sampel penelitian dalam penelitian kualitatif itu sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tapi juga dihayatinya gitu. Jadi memang untuk penelitian kualitatif ini biasa dilakukan oleh para ekspertis ya. Jadi orang-orang yang sudah ahli dalam penelitian. Kemudian mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti. Jadi penelitian kualitatif itu banyak sekali melibatkan si peneliti terjun langsung dalam lingkungan yang dia teliti gitu kan ya. Kemudian mereka yang punya waktu yang memadai untuk diminta informasi, mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi, hasil kemasannya sendiri, dan terakhir mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber. Nah, ini itu adalah hal-hal yang biasanya terjadi atau menjadi bagian dari suatu penelitian kualitatif gitu. Nah, model generalisasi penelitian kualitatif ini agak berbeda dengan penelitian kuantitatif ya. Kalau dalam penelitian kuantitatif kita dari populasi kita ambil sampelnya, direduksi jumlahnya, tapi kita bisa mengeneralisasi gitu kan. Tapi kalau kualitatif tidak, dia tidak bisa balik. Jadi dari suatu objek yang kita teliti gitu kan, kita akan bisa mentransferability ke B, ke C, ke D, ke E, ke F gitu. Jadinya nanti berbeda lagi dengan yang kita teliti di awal. Nah, itu bedanya antara generalisasi pada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Oke, mungkin itu yang bisa share dari video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon kalau ada kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video yang lain.